Hey yo semua, kita akan ngebahas One Piece chapter 920 versi siklus anime. Dan mari, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tapi sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar kalian selalu bisa nonton updatean dari video yang siklus anime buat. Terima kasih teman-teman. Pada video kali ini, kita mulai pada cover One Piece chapter 920. Di chapter ini, diisi oleh cover request yang memperlihatkan Zoro dan juga Sanji yang mereka berdua sedang bermimpi indah. Dan sepertinya dalam mimpi tersebut mereka berdua saling mengalahkan karena terlihat dari kepala mereka berdua yang benjol. Dan chapter 920 ini akan berjudul Aku Cinta Oden. Kita masuk pada inti chapter ini. Masih berada di tempat persembunyian mereka, di reruntuhan Kastil Oden. Kinemon menceritakan masa lalu Oden, yang ternyata adalah pendekar pedang yang sangat hebat di masanya. Bahkan seorang penjahat terkuat di Wano pun mampu dia kalahkan. Orang itu bernama Asura Doji. Dia pun menjadi salah satu samurai yang tunduk pada perintah Oden di masanya. Dan penjahat yang lainnya juga tunduk kepadanya. Kemudian, merubah kehidupan mereka dan meminta mereka untuk membantu membangun pertanian surga untuk semua orang. Dan membuat desa yang bebas, di mana semuanya bahagia. Dan untuk membangun negeri tersebut. Berpindah ke Zoro, yang terpisah dari Luffy dan Lau. Seperti biasa, Zoro yang selalu nyasar dimanapun dia berada, dan Zoro yang melihat ada pelabuhan, dan dia segera menuju ke sana. Berpindah lagi ke sebuah pantai. Terlihat ada tokoh baru, yang diperkenalkan lagi oleh Oda Sensei, yaitu Duke Inuarashi, yang sedang menangis, karena mengingat tuannya yaitu Oden, yang telah menjadi pahlawan, dan guru di hidupnya. Karena semua orang takut kepadanya. Karena mereka anjing dan kucing yang bisa berbicara. Karena kehebatan Oden tersebut, hingga membuat bajak laut besar seperti Shirohige dan juga Roger terpukau pada samurai negeri Wano tersebut. Kinemon juga menceritakan kalau tuannya Oden dibawa ke ibu kota bunga dan dieksekusi sebagai kriminal. Semua orang yang berada di ruangan terlihat sangat sedih mendengar cerita dari Kinemon. Tapi berbeda dengan Luffy yang langsung tidak terima dan mengamuk. Dan dalam perjalanan mereka menuju Kastil Oden, mereka berpisah dengan Nekomamushi dan Inuarashi. Mereka tertangkap oleh anak buah Orochi. Tapi tadi kita dikasih tahu oleh Oda Sensei bahwa Inuarashi masih hidup dan berada di pantai. Mereka semua, para samurai Oden yang berhasil kabur dari eksekusi itu, berlari menuju Kastil Oden. Karena menurut mereka, setelah tuan mereka Oden dieksekusi, Orochi yang merayakan kejatuhan klan Kozuki pasti selanjutnya mengincar nyawa anak dari Oden, yang bernama Momonosuke. Karena itulah, Kinemon dan para samurai berusaha sebisa mungkin menuju Kastil Oden. Namun, rencana mereka untuk menuju Kastil Oden sudah diketahui oleh Kaido. Dan sudah membakar Kastil Oden sebelum mereka sampai. Momonosuke, Yori, adik perempuannya, dan ibunya yang bernama Kozuki Toki, masih terjebak di dalam kastil. Istri Oden yang bernama Kozuki Toki adalah pemakan buah iblis Toki Toki no Mi. Dia diinformasikan telah hidup dari masa lalu. Dan dia sudah berkelana jauh ke masa depan menggunakan Toki Toki no Mi. Dan akhirnya dia tiba di sini, yaitu Wano Kuni. Karena itulah dia akan tetap di sini. Kinemon berjanji dia akan mengalahkan Orochi dan Kaido dan membuka batas negeri Wano untuk tuannya Kozuki Oden. Dan akhirnya istri Oden mengirim para samurai dan menitipkan Momonosuke untuk pergi ke masa depan dan meneruskan cita-cita Oden untuk membuka negeri Wano.
Dengan sekejap, mereka sudah berada di masa depan. Tepat berada di bangunan kastil yang sudah runtuh. Momonosuke yang masih kecil menangis karena ibunya sudah tidak ada di kastil. Dan di sana terdapat makam tua dengan batu nisan yang tertulis nama Oden, Momonosuke, Reizo, dan beberapa yang lainnya yang pergi ke masa depan. Jadi, kisah tentang kekuatan Nyonya Toki itu benar adanya. Setelah 20 tahun kejadian eksekusi Oden, Kinemon yang kembali ke negeri Wano terkejut. Karena di negeri Wano sudah terdapat banyak pabrik berdiri. Itu membuat Kinemon bingung. Dan mereka berkeliling Wano untuk lebih memahami kondisi saat ini. Di negeri Wano sudah terdapat banyak pabrik yang membuang banyak asap ke udara. Air yang tidak bisa diminum, dan jatah yang dikontrol penguasa. Tidak hanya itu, daimyo dan desanya sudah lenyap, dan terdapat tanah kosong. Hingga nama Kozuki pun direndahkan di kota-kota. Karena itu, mereka berpikir dia tidak bisa menemukan orang yang mau bertempur bersama mereka. Tapi, mereka bertemu dengan Jibuemon dari Kibi, pelayan Shogun dulu. Dan mereka datang karena mereka percaya pada perkataan Nyonya Toki, istri Oden. Mereka semua siap berada di pihak Momonosuke jika dia memimpin pertarungan melawan Orochi. Mereka semua juga memiliki tato bulan sabit di pergelangan kaki, yang menandakan kalau mereka berada di pihak Momonosuke. Dan mereka berbagi tugas dengan Kiku menunggu di Wano untuk mengumpulkan informasi, sementara mereka berempat pergi keluar untuk merekrut orang-orang. Karena dari mereka berempat tidak ada yang mengetahui navigasi. Pada perjalanan mereka ke Pulau Zou, mereka berpisah dengan Reizo si ninja. Lalu mereka hanyut hingga Dressrosa. Dan di sana mereka dikejar-kejar oleh The Flamingo yang bekerja pada Kaido. Dan mereka berpisah dengan Kanjuro hingga mereka sampai di Panghazard. Dan Caesar juga bekerja untuk Kaido. Dan di sana pula ketika mereka semua bertemu hingga beraliansi seperti sekarang. Memasuki bagian akhir pada chapter 920. Kinemon juga memberitahu rencana penyerangan. Pasukan kita saat ini adalah kru Mugiwara yang dipimpin oleh Luffy, bajak laut Hart yang dipimpin oleh Lau, dan 2 regu dari suku Ming, serta para samurai yang telah kami rekrut yang memiliki niat untuk memberontak. Dan Kinemon juga meminta pasukannya untuk berjumlah 5.000 orang. Tapi tujuan mereka bukan untuk bertarung dalam perang. Tujuannya adalah mengumpulkan informasi sesenyap mungkin dan memenggal kepala Orochi dan Kaido. Rencana akan dilangsungkan dalam 2 minggu ke depan di malam festival api dan akan menyerang Onigashima, yaitu tempat di mana Kaido berada. Bagaimanakah persiapan penyerangan yang akan dilakukan di Onigashima dalam 2 minggu lagi? Akankah semua rencana Kinemon akan berjalan dengan baik? Mari kita cari tahu pembahasan kami di chapter selanjutnya. Jadi itulah pembahasan kami kali ini. Jika kalian menyukai video kami, jangan lupa klik like, komen, dan tentunya juga subscribe di channel kami, agar kalian tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Terima kasih teman-teman, dan tetaplah berlayar.